belajar. Karena belajar dan belajar, jangan stop karena umur, jangan stop karena kita perempuan. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan gagal, jangan pernah merasa rendah diri kita, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Percaya, selalu berpikir positif, jangan pernah melihat sesuatu dari sisi pesimistik. Bila teladan dimanapun kamu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Komalasari, lulusan akuntansi Unsri angkatan 89, lulus Unsri Desember 1993. Sekarang saat ini domisili saya ada di Doha, Qatar. Alhamdulillah saya sudah 12 tahun berkarya di negeri Qatar ini, dan saat ini masih dalam saat transisi pekerjaan dari instansi sebelumnya, yaitu Qatar Gas Oil and Gas Company, produser LNG dunia, untuk nanti per 1 Oktober 2020 untuk memulai pekerjaan sebagai ASN ya, kalau istilahnya ya, ASN negara untuk Ministry of Municipality and Environmental Qatar. Kalau di Indonesia kan Kementerian PU dan Lingkungan Hidup. Sedikit berbagi cerita kepada adik-adik gimana awal cerita dari sejak saya lulus di Desember 93, awal masuk pekerjaan, diterima di 3 perusahaan pada saat itu, dan saya pilih untuk berkarya sebagai perusahaan pertama kali saya bekerja adalah IBM. Di situ saya bekerja sampai 5 tahun di IBM, PT USI Jaya. Sempat di-assign di IBM Australia, IBM Malaysia, dan IBM Singapura, karena saya sebagai intercompany accountant pada saat itu. Setelah 5 tahun di IBM, saya putuskan karena satu dan berbagai hal, saya putuskan untuk pindah di McDermott Indonesia yang di kantor pusat Jakarta, tapi assignment pernah juga di McDermott Singapura dan Batam. Itu proyek yang kita bangun adalah pembangunan 700 km pipeline yang menghubungkan Indonesia dan Singapura dan juga Malaysia, gas, West Natuna Transportation System. Setelah 5 tahun di IBM, karena hubungan network yang baik dengan klien, yaitu ConocoPhillips, akhirnya saya bisa pindah ke ConocoPhillips. Di ConocoPhillips Oil and Gas Company juga sekitar 5 tahun, saya sebagai senior accountant untuk Economics and Planning Department yang membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk untuk ConocoPhillips Southeast Asia. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk hijrah ke Qatar karena informasi dari teman ex McDermott yang sudah duluan berhijrah, 1,5 tahun dia sudah hijrah ke Qatar, dan dia menginformasikan bahwa kehidupan dan pekerjaan di sini lumayan enak gitu, dan dia mengajak saya untuk mencoba karena memang ada tim rekrutmen Kasgas pada saat itu datang ke Jakarta. Saya cobalah. Sebetulnya tidak pernah dalam benak saya bermimpi untuk bisa atau bekerja di luar negeri seperti saat ini. Saat itu saya cuma lihat peta dunia untuk tahu di mana sih letak Qatar itu, dan saya lihat Qatar itu kok dekat sekali dengan Saudi. Jadi saya berpikiran pada saat itu mudah-mudahan saya bisa berhaji dan berumroh, dan niat saya awalnya adalah hanya untuk bekerja 2-3 tahun. Alhamdulillah 12 tahun nggak terasa udah di sini. Itu rezeki dari Allah lah. Banyak teman-teman juga di sini diaspora Indonesia, ada sekitar 20.000 ya orang Indonesia di Qatar ini. Ceritanya agak panjang ya, gimana saya bisa beralih dari Qatar Gas ke Ministry of Municipality and Environment. Jadi selama 12 tahun saya di Qatar, di awal 5 tahun saya ditugaskan sebagai Head of Project Support di Operation Project Department di site di Ras Laffan nama tempatnya. Itu 88 km letaknya dari Doha.
menuju Ras Lavan. Udah berbatasan dekat dengan Iran. Kalau pengen tahu di mana itu Ras Lavan. Jadi setiap hari pulang pergi saya naik bus bareng-bareng teman ya sekantor, menikmati perjalanan sepanjang mata memandang hanya gurun pasir. Selama 5 tahun di sana saya mengepalai 23 orang, semuanya engineer dari berbagai macam nationality. Hanya satu yang perempuan ya, sekretaris saya. Setelah 5 tahun di Operations Project Department, mengerjakan minor project istilahnya, saya minta pindah atau dialokasikan ke headquarters di Doha karena saya ingin melanjutkan pendidikan saya. Karena jam kerja di Qatargas, tadinya Rasgas, kemudian berubah nama, merger dengan Qatargas dan berubah nama menjadi Qatargas. Saya merasa masih punya waktu luang dan yang bisa saya manfaatkan. Saya coba untuk melanjutkan studi saya S2 dan S3 di Qatar University. Yang memberikan rekomendasi, surat rekomendasi untuk saya bisa kuliah melanjutkan S2 dan S3 adalah Kak Mukhtaruddin Yang, akuntansi 87, dan Profesor Lindriana Sari, akuntansi 89, teman sejawat kelas saya. Terima kasih banyak atas supportnya. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan S2 dan S3 saya di Qatar University dan ikut-ikut riset penelitian yang ada. Jadi proses penerimaan agak ketat ya di Qatar University. Selain dari IPK dan juga rekomendasi letter dari atasan maupun dari institusi sekolah sebelumnya, IELTS, GMAT itu alhamdulillah bisa saya lalui. Untuk yang PhD program di Qatar University saya lalui selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu student untuk program PhD itu awalnya hanya 9 orang. Karena perjalanan waktu yang 4 tahun itu 3 orang gugur di tengah jalan dan akhirnya 6 orang lulus untuk mendapatkan gelar PhD. Salah satu dari 6 orang ini adalah Qadarullah, adalah Menteri Ministry of Municipality and Environment, instansi di mana saya akan mulai berkarir per Oktober nanti. Saya nggak bisa bilang kalau nggak ada apa-apanya, karena memang kenyataannya ada apa-apanya. Nggak semua orang punya akses dan bisa kenal baik dengan menteri dan bisa diterima mendapatkan pekerjaan pada saat pandemik seperti sekarang ini, di mana orang-orang termasuk di Qatar ini banyak yang kena layoff, termasuk instansi pemerintah juga baru kejadian sepanjang sejarahnya Qatar bahwa ada layoff untuk instansi pemerintah juga. Jadi itu alhamdulillah sedikit perjalanan singkat saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik semua. Yang saya ceritakan ini cuma cerita sukses ya. Tapi yakinlah, semua orang di hidupnya pasti ada naik turun. Bukan cuma di atas, pasti ada masa di mana kita merasa sedih, merasa terpuruk, merasa kenapa saya susah. Saya juga pernah melakukan kesalahan, pernah dalam mengambil keputusan. Tapi percayalah, di balik semua kesulitan pasti ada kemudahan. Percaya aja, perlakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan, selebihnya Allah yang akan membantu. Demikian, Ai, ada pertanyaan? Iya, Ayu tadi kalau udah cerita sukses, jadi tolong ceritain yuk cerita perjuangan. Jadi kan tentu untuk bekerja di perusahaan asing tentu komunikasi itu penting. Kemampuan komputer udah pasti karena itu IBM. Nah itu perjuangan Ayu untuk bisa mendapatkan posisi di IBM selain IPK dan predikat mahasiswa teladan. Ayo tolong ceritain yuk bahwa bekal diri itu harus lengkap gitu. Silakan yuk. Oke. Ya. Ya, karena udah disebut ya sudah saya bilang ya. Saya mahasiswa teladan Unsri tahun 93. Tingkat nasional ya. Untuk pertama kalinya setahu saya dalam 10 tahun wakil dari Unsri itu dari Fakultas Ekonomi itu saya.
Untuk kemampuan bahasa itu sangat penting karena kita tidak akan mungkin bisa menyampaikan ide dan pendapat kalau kita tidak mampu menyampaikan itu dalam bahasa yang bisa diterima oleh lawan bicara. Untuk itu saya membekali diri saya untuk belajar bahasa Inggris sejak SMP. Saya kursus bahasa Inggris di Sailendra, dan untuk komputer saya kursus komputer di MDP di Raja Wali itu sejak SMA. Tidak ada yang nyuruh ya, orang tua saya nggak pernah nyuruh saya untuk kursus ini kursus itu. Terbersit aja bahwa saya mau agar saya mempunyai sesuatu yang nilai tambah lebih dibandingkan orang lain, dan yang alhamdulillah itu memudahkan saya untuk melangkah ke jenjang-jenjang berikutnya. Jadi tidak cepat merasa puas dengan kemampuan diri. Seperti saya memutuskan untuk ambil S2 dan S3, itu juga tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk saya membekali diri seperti itu. Itu semua inisiatif dari saya sendiri. Dan alhamdulillah memang ada manfaatnya ya, besar manfaatnya untuk saya, terutama seperti sekarang saya bisa pindah ke ministry dan juga bisa ikut-ikut dalam risetnya Qatar University, dan itu saya rasa untuk kedepannya nanti juga kalau mungkin saya pensiun dari perusahaan, saya mau melanjutkan karir saya di bidang pendidikan, ngajar atau jadi dosen, itu akan jadi bekal ya, insya Allah. Boleh nggak Ayu ceritain yang bahwa kita itu harus menyampaikan ide. Jadi kita bersikap antusias di pekerjaan sehingga Ayu dapat assignment ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia. Oh ya. Jadi sikap kita dalam bekerja. Iya, waktu di IBM ya itu ceritanya. Kenapa saya bisa dapat assignment untuk ke IBM Australia, ke Singapura, dan Malaysia, itu salah satu karena reward dari atasan melihat dari antusiasme saya dalam bekerja dan mengajukan pertanyaan pada saat training-training yang mereka lakukan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, terutama untuk anak yang baru lulus dan masuk di dunia pekerjaan. Alhamdulillah pada saat itu instruktur dari Australia datang ke IBM dan dia melihat antusiasme saya lebih dibandingkan senior-senior yang ada di accounting department pada saat itu, dan dia yang memutuskan saya untuk dapat assignment. Jadi itu salah satu pelajaran baik ya untuk adik-adik, bahwa selalu melakukan yang terbaik secara antusias dalam pekerjaan. Jangan belum apa-apa udah minta reward yang nih. Tunjukkan dulu bahwa kita mampu dan kita berprestasi, bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan di mana kita bekerja. Insya Allah reward itu pasti akan datang dari mana-manapun. Niatkan apa yang kita lakukan adalah untuk ibadah yang terbaik. Allah yang akan memberikan dan memudahkan jalan kita untuk mendapatkan prestasi yang kita inginkan. Ayo selanjutnya yuk, kalau dalam pekerjaan itu apakah cukup dengan bekal itu aja atau terus belajar? Karena tadi saya ingat Ayu pernah bilang, pernah tadi yang waktu kita terputus tadi sempat bilang, belajarlah terus karena persaingan di dunia kerja itu jauh lebih besar. Betul nggak sih, Yuk? Ya, betul. Ya, jadi saya bilang ya jangan pernah berhenti belajar. Karena belajar dan belajar, jangan stop karena umur. Jangan stop karena kita perempuan. Orang bisa bilang ya, perempuan kenapa sih harus ngoyok banget gitu. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita akan gagal, bahwa kita akan buat kesalahan. Jangan pernah merasa rendah diri. Kita harus appreciate diri kita sendiri. Never underestimate yourself. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Percaya pada diri sendiri bahwa kamu pasti bisa melakukan semua yang kamu inginkan. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Karena dunia saat ini itu selalu berubah ya, dari waktu ke waktu. Dan salah satu-satunya cara supaya kita tetap bisa bersaing di dunia ini adalah terus belajar. Yang kedua, selalu berpikir positif. Jangan pernah melihat sesuatu dari sisi pesimistik. Pesimistik itu bukan option. Karena kalau kita jadi pesimis,
susah untuk kedepannya. Bukan berarti kita over optimis ya, kita harus realistik. Tapi kita harus berusaha untuk nge-push diri kita sendiri untuk mencari jalan untuk melakukan pekerjaan dengan yang terbaik. Jangan cuma komplain dan atau nggak ngerjain apa-apa. Yang ketiga adalah jadilah teladan dimanapun kamu berada. Mulailah dari diri kamu sendiri dan niatkan bahwa setiap langkah dan tindakan kamu adalah ibadah pada Allah. Dunia ini terlalu kecil ya buat kamu satu orang. Tapi kalau kita berniat bahwa kita ingin bermanfaat bagi orang lain, mulailah dari diri kita sendiri. Berbuatlah baik pada diri kita sendiri, kemudian pada keluarga, kepada community, dan seterusnya. Jadilah kita satu di antara orang banyak yang dengan action yang kita lakukan bisa merubah dunia. Salah satu alasan saya kenapa saya ingin melanjutkan S2 dan S3, salah satunya adalah supaya saya bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak saya. Anak saya 4 orang semua kuliah sekarang. Kalau ibunya bisa sampai ke jenjang S2 dan S3, mereka juga harus lebih baik daripada itu. Dan juga mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk adik-adik yang lain. Bukan cuma untuk keluarga saya. Kalau kita bisa sampai S3, berarti kita ada sesuatu yang bisa kita sampaikan ke dunia, seluruh dunia. Karena disertasi kita akan dipublish di dunia internasional ya. Topik disertasi yang saya bikin adalah tentang UKM ya, usaha kecil menengah, small medium enterprise, dan bagaimana meningkatkan bilateral ekonomi antara Qatar dan Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan tulisan ini bisa menginspirasi dan memberi bantuan ke gimana meningkatkan mutu dan opportunity bagi UKM Indonesia dan Qatar untuk saling meningkatkan ekspor dan impornya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, kontribusi saya sebagai individu untuk dunia, insya Allah. Ayu Sinta, masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, ya. Satu itu karena ini kita pernah cerita ya, Yuk. Kan Ayu selalu bilang do the best, let God do the rest ya. Jadi pokoknya selalu niatkan untuk Allah gitu ya, Yuk. Mungkin ini menjadi cerita menarik buat teman-teman belum tahu bahwa sebetulnya krisis pandemi COVID-19 ini telah melay off Ayu dan proyeknya ya. Tapi begitu Ayu pamit sama teman-teman, terus apa yang Ayu lakukan? Itu pasti contoh yang bagus, karena Ayu dari tadi kan bilang kita niatkan aja semuanya tuh hanya untuk Allah gitu. Saya pikir ini adalah contoh yang tepat. Boleh nggak Ayu sharing lagi? Oke. Adik-adik dan teman-teman semua, apa yang saya ceritakan sebelumnya ada cerita-cerita sukses. Setiap orang pasti ada naik turun, pernah buat kesalahan dalam keputusan, pernah juga merasa sedih. Tapi jangan putus asa, jangan cepat putus asa. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kondisi pandemik seperti saat ini menyebabkan karena oil price yang begitu drop turun jauh dan pandemik menyebabkan Qatargas, perusahaan saya, melay off begitu banyak orang, termasuk proyek saya, karena proyek saya di cancel atau ditunda sampai 2 tahun kemudian. Satu departemen semua kena lay off, termasuk saya. Itu terjadi awal Juni, baru bulan lalu. Dan saya pikir, ini udah saatnya, udah jalan Allah, saya harus kembali setelah 12 tahun. Dilalah, karena saya berpamitan kepada teman-teman, termasuk pada teman-teman PhD di Qatar University yang jumlahnya ada 6 orang tadi. Saya bilang, saya pamit, akhir Juli saya akan kembali ke Indonesia. By the way, ini CV saya ya. Kalau kamu bisa cari, mungkin di perusahaan kamu sekarang ada yang dibutuhkan, saya berniat untuk tetap kerja di Qatar ini. Masya Allah, besoknya dipanggil interview. Jadi itu nggak pernah dalam pikiran saya bahwa suatu saat saya akan bekerja di luar negeri. Ternyata 12 tahun di luar negeri. Dan tidak pernah dalam rencana saya yang dengan ilmu yang terbatas ini bahwa saya suatu saat akan menjadi pegawai negeri di pemerintah, di institusi Qatar. Jadi dengan kata lain, apa yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan yang terbaik, berdoa,
dan berusaha. Yang menentukan itu ada Allah semua. Allah yang memudahkan dan Allah yang memberikan jalan. Semoga bisa jadi inspirasi buat adik-adik semua ya, Bu, supaya tidak cepat menyerah. Iya. Dan sabar, tawakal Allah. Kalau memang udah rezeki kita, itu pasti Allah yang akan berikan. Iya. Ayo tinggal pertanyaan terakhir ini yuk. Yang kita buat ini adalah video profil ini kan harapannya bisa menjadi referensi bagi adik-adik mahasiswa yang mau lulus atau yang baru lulus. Tapi juga tadi Ayu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa bersinergi antar alumni. Nah, mungkin Yu setelah ini akan ada yang nanya-nanya Ayu tentang referensi pekerjaan, mungkin referensi sekolah di Qatar. Boleh nggak mereka menghubungi Ayu secara langsung? Oh, of course boleh. Silahkan ya. Apa yang saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Iya. Untuk siapa yang mau mencoba untuk mungkin melamar kerja di sini atau mau lanjut kuliah di sini, sekolah di sini, silahkan. Iya. Saya akan coba berbagi. Terima kasih Ayu. Semoga percakapan kita ini banyak hal-hal baru yang pastinya akan berguna buat kita semua. Oke, Ayu, salam buat keluarga di Qatar. Terima kasih atas percakapan kita ini. Sama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.